Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam jalan rahmat, hidayah, berkah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dicurahkan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Kalau ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Yang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap selalu dijaga ukhuwah Islamiyah kita, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu dengan tahun baru Islam ya, pergantian tahun ya. Dari 1445 sekarang sudah berada di 1446. Saya mengucapkan selamat tahun baru Islam ya. Qul amin antum bi khairin. Semoga tahun baru ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Allah mencurahkan rahmat, berkah serta keselamatannya kepada kita semuanya. Nah, bil khusus umat Islam di Indonesia dan juga di seluruh dunia, dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia senantiasa diberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat muslim, saat ini kita ramai ya menarik perhatian kita dengan berita dibebaskannya saudara kita yaitu Peggy Setiawan dari tuduhan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina yang di Cirebon. Jadi apa yang disangkakan oleh publik ya ternyata mendapatkan tanda yang benar setelah dilaksanakannya sidang pra-peradilan. Ternyata memang Peggy yang dimaksud adalah bukan Peggy Setiawan yang saat ini sudah dibebaskan. Kita juga turut gembira, turut berbahagia ya dengan adanya berita ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya bagi kita yang pertama umat Islam adalah yang ingin saya ungkapkan bahwa peristiwa ini final keputusannya adalah jatuh di bulan Muharram, baik sahabat. Ya, jadi saudara kita ya Kang Peggy ya setelah 2 bulan ya sekitar 2 bulan mengalami sebuah ujian yang sangat-sangat besar, yang sangat menggoncangkan dirinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya ya, karena tentu mereka yang lebih tahu tentang bagaimana sebenarnya sosok Peggy Setiawan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang diputuskan ini merupakan sebuah kebenaran yang hakiki dengan ditandainya final ini, keputusan ini di bulan Muharram, sahabat-sahabat. Ini yang ingin saya mengambil ibroh atau mengingatkan kita semuanya, mengambil pelajaran kepada kita semuanya. Apa yang diajarkan oleh Islam itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang alami, sebuah kebenaran yang faktual dan realistis jikalau kita meyakininya
dan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalamnya untuk meraih kebenaran itu atau manfaat yang ada di dalamnya, wahai sahabat-sahabat. Ini jadi sebagaimana yang kita diajarkan di dalam Islam, bahwa bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan karomah dari Allah, penuh fadilah ya, penuh berbagai macam manfaat kesaktian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrullah ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi di dalam hadis sahihnya Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya Abdul Siyam ba'da Ramadan Sahrullahi il-Muharram. Jadi yang seutama-utamanya puasa, bahkan dalam hadis lain seutama-utamanya bulan ya, setelah Ramadan adalah Sahrullah, bulannya Allah, yaitu Al-Muharram, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ini topik yang utama yang ingin kita saling mengingatkan dan meyakinkan agar ini selalu kita jadikan sebagai kekuatan kita, sebagai sesuatu pegangan kita dalam kita menghadapi tantangan, godaan, ya, ujian dalam kehidupan ini yang sebagaimana dialami oleh saudara kita Vegi Setiawan, dan kita turut berbahagia, turut gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu berat perjalanan ya, ujian tantangan yang harus dilalui oleh saudara kita ya Vegi Setiawan yang dijadikan tersangka ya sebagai pelaku ya, utama dalam kasus pembunuhan vina di Cirebon ini ternyata adalah tidak benar ya. Ini kita sangat mengapresiasi tentang hal ini ya, banyak hal yang kita apresiasi ya. Ya artinya ini sesuatu yang harus kita sama-sama dukung di dalam sebuah proses kebenaran ya, dalam hukum yang agak tegaknya hukum yang benar ya. Ini juga kita sangat apresiasi karena banyak pihak yang membantu ya, sampai di kalangan artis, kalangan para pengacara-pengacara papan atas ya, sahabat-sahabat. Nah yang paling sangat lebih yang ingin saya ingatkan juga dari sisi yang lain, itu tuh dari sisi agama ya, karena ini bidang yang sedikit saya aktif atau bergelut di dalamnya, karena tentu kita tidak boleh lupa bahwa agama merupakan sebuah pondasi yang fondamen yang utama, yang sangat mendasar, yang sangat kokoh dan kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia akhirat, harus kita jadikan sebagai landasan, acuan, kekuatan buat kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan berbagai macam hal-hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini, wahai sahabat. Jadi hikmah yang ingin saya renungi adalah inilah salah satu daripada kemuliaan karomahnya ya, bulan Muharram ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala ini ternyata ditunjukkan oleh Allah ke dalam kasus Vegi Setiawan ini. Jadi Allah mencurahkan ya, Allah menganugerahkan kepada Vegi Setiawan akan karomahnya karena beliau dibebaskan. Final sidangnya itu pada hari Senin tanggal 8 Juli, itu berarti masuk tanggal 2 bulan Muharram, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini kita harus juga, karena beliau juga saya lihat selalu membawa tasbih itu ketika itu, berarti dia orang yang senang, yakinlah kepada Allah, orang yang masih memiliki keimanan kepada Allah, berdoa dan berzikir kepada Allah. Tentu juga tidak lepas dari bantuan-bantuan secara lahiriah dari semua pihak yang bantu. Mudah-mudahan semua pihak yang bantu mendapatkan balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sisi yang ingin saya ingatkan kepada sahabat. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bagaimana yang juga
juga yang diingatkan oleh Rasulullah ya di dalam hadis-hadisnya. Bulan Muharram ini bulan yang sangat-sangat keistimewa ya, sebagaimana dalam surat Taubah ayat 36 ya. Di sana Allah ingatkan bahwa Allah menjadikan kehidupan ini, alam semesta langit dan bumi ini terdiri daripada 12 bulan, dan ada 4 bulan yang istimewa, yang mulia, yaitu bulan yang diberi nama dengan bulan haram karena keistimewaannya di bulan tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, sebab kebenaran hak Allah akan ditunjukkan di bulan-bulan haram itu, terutama pokoknya sayyidnya di bulan haram itu adalah bulan Muharram. Baik sahabat-sahabat, di bulan Muharram ini merupakan ketuanya ya, pimpinannya, sayyidnya ya, induknya daripada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram banyak sekali kebesaran Allah ditunjukkan. Jadi wujudiyah, hal yang nyata tentang Allah itu ada. Allah maha besar, Allah maha hebat, Allah maha dahsyat, Allah maha benar, Allah maha baik. Ini akan banyak ditunjukkan bagi hamba-hambanya yang yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kisah-kisah yang diungkapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di bulan Muharram, dan Nabi Adam mendapatkan kebebasan, pengampunan dari kesalahannya itu di bulan Muharram beserta dengan Ibunda Hajar alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim terbebas dari kejahatan Raja Namrud itu di bulan Muharram. Bagaimana Nabi Musa terbebas dari kejaran untuk pembunuhan daripada Raja Fir'aun yang zalim itu di bulan Muharram. Wahai sahabat, banyak sampailah titiknya perjalanan Rasulullah SAW yang selamat dari rencana pembunuhan daripada tokoh-tokoh Quraisy, itu pun dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dengan program hijrahnya. Itu terjadi di bulan Muharram, wahai sahabat-sahabat. Sehingga bulan Muharram dan hitungan hijriah menjadi sebuah penetapan dalam menetapkan waktu di dalam al-Islam. Sehingga Allah dan Rasulnya banyak memberikan pesan untuk kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebagaimana nama daripada bulan Muharram ini adalah bulan haram, untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang tidak baik. Yang paling pertama adalah terjadinya pertikaian, perselisihan yang akan berujung kepada peperangan, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang orang lakukan kepada kita dari sebuah kezaliman, kita disuruh oleh Allah untuk menahan diri, untuk tidak boleh membalas. Sampai pun kalau kita diperangi, kita berusaha untuk tidak memerangi, kecuali menahan diri daripada hal yang bisa menghancurkan kita, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang pertama, pembersihan diri, penahan diri dari yang namanya pertikaian, emosi dan kemarahan serta dendam. Karena yang menimbulkan peperangan itu biasanya disebabkan oleh rasa amarah bisu, kemarahan nafsu yang didorong oleh sebuah keburukan, wahai sahabat-sahabat. Di bulan Muharram ini ya, di bulan haram ini ya, kita harus menahan diri. Itu dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai di bulan Muharram. Satu lagi nanti tersisa di bulan tidak berurutan, itu di bulan Rajab, wahai sahabat-sahabat. Jadi ini itu yang pertama,
Jadi menahan diri, banyak diem, banyak diam lah. Ya, jadi jangan juga kita memancing yang bisa menimbulkan timbulnya hal-hal yang bisa membuat orang tersinggung, orang marah, dan akhirnya timbullah pertikaian, perkelahian, sampailah kepada sebuah perkelahian yang mengarah kepada ingin menghabisi nyawa seseorang. Karena itulah yang disebut dengan qital, yang disebut dengan peperangan. Wahai sahabat-sahabat, ini tuh harus kita kendalikan emosi, jolak diri, tenangkan diri, banyak diri, mendekatkan diri kepada Allah. Yang salah satunya adalah di samping melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah dengan sholat sunnahnya, kita disunahkan secara muakkad untuk berpuasa selama di bulan Muharram. Yang tentu nanti pongkolnya ada di Asyura, yaitu di tanggal 10 di bulan Muharram. Kata Syura itu kata Asyara, 10. Disitulah letak ibaratnya intinya bulan Muharram. Tapi semuanya punya keberkahan sampai 1 bulan itu. Jadi jangan hanya sampai di tanggal 10 aja kita itu atau tanggal 10 aja kita nunggu. Jangan, itu kan hanya merupakan sebuah rahmat Allah membuka rahasianya di tanggal 10 itu. Tapi ya selama 30 hari itu atau 29 hari itu ya, karena dalam Islam kalau nggak 29 30 itu kita isi dengan ibadah. Karena itu syahrullah. Syahrullah itu bulannya Allah. Allah di situ betul-betul sedang bertajalli. Nah, ini di dalam kajian tasawuf ada kedudukan tahali dan tajalli. Tajalli itu Allah turun ya ke bawah. Kalau tahali Allah tetap di pusatnya. Jadi seperti itulah kira-kira ibarohnya ya, karena yang berhubungan dengan Allah laisa kamitslihi syai'un, ya nggak bisa digambarkan dalam sesuatu yang sama dengan makhluk, tapi setidak-tidaknya bisa menjadi sebuah gambaran gitu tentang bagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat-sahabat. Jadi ini sedang Allah bertajalli, menurunkan daripada bentuk sifat rububiyah dan malikiyahnya Allah. Rububiyah itu Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang penjaga. Malikiyah itu dalam hal sebagai sang penguasa, hakim, penentu kebenaran. Nah, itu. Ini di bulan ini kalau tampilkan bentuk wujudiyahnya Allah sebagai Robun dan sebagai Malikun, wahai sahabat. Kalau kita coba urai lebih jauh lagi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jangan sia-siakan bulan Muharram ini kesempatan buat kita. Kesempatan untuk kita mendapatkan ya yang namanya nasta'in dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah ya Allah buktikan ya, Allah tunjukkan kepada saudara kita Peggy Setiawan akan kebenaran di bulan Muharram ini dalam situasi yang sulit. Dia seorang diri tadinya, orang kecil, orang biasa. Ternyata ada dugaan yang mengarah ke beliau, bahkan sampai ke tersangka. Betapa sangat ya, tak berdayanya dia. Tapi dengan kebesaran Allah, dengan benar adanya Allah, Allah turunkan pertolongannya dengan jalan balik makhluknya, hamba-hambanya. Dan akhirnya di bulan Muharram itulah Allah buktikan, tanggal 2 Muharram atau di sana itulah hakim peradilan menyatakan bahwasanya tuntutan ya yang diarahkan itu tidak memenuhi syarat, dan akhirnya beliau dibebaskan. Alhamdulillah ya, selamat ya buat Kang Peggy Setiawan, yang mudah-mudahan ini menjadi ibrah yang baik dan buat kita juga menjadi pelajaran yang baik betapa hidup ini penuh dengan misteri yang kita nggak duga-duga, ya kan? Ya, akan adanya berbagai macam kejadian-kejadian, baik itu yang menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan, yang kita hanya bisa berlindung kepada Allah ya sepenuhnya dan memohon pertolongan pada Allah. Dan yang sangat efektif adalah di bulan Muharram ini banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kesulitan kita, dengan dekatnya kepada Allah, janji Allah bulan Muharram ini adalah bulan pertolongan buat kaum muslimin, ditunjukkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi berpuasa di bulan Muharram itu sesuatu yang sunnah muakkad, sunnah yang betul-betul ditekankan, wahai sahabat-sahabat.
Kenapa? Karena semua bulan itu menggunakan bahasa sebelumnya itu dari latar belakang yang dibuat oleh bangsa Arab. Tapi yang namanya bulan Muharram ini Allah sendiri yang beri nama di dalam Al-Quran. Nah ini sahabat-sahabat, beda ini. Jadi sebelumnya bukan Muharram namanya, itu Safarul Awal, wahai sahabat. Jadi orang Arab memberi nama bulan Muharram dulu Safarul Awal, tapi dirubah sama Allah, ya, diganti namanya jadi Muharram. Nah, itu. Jadi Allah sendiri yang beri nama, ya, di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, ya, dengan nama bulan Muharram. Begitu juga Nabi di dalam hadisnya. Jadi inilah istimewanya. Sampai Syekh Jalaluddin As-Sayuti itu menjelaskan tuh tentang syarah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram ini. Begitu juga Syekh Al-Qurtubi menjelaskan juga tentang hal ini, karena bulan Muharram ini memang bulan yang sangat-sangat memiliki keistimewaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah yang memberikan, terus kemudian fadilah yang karomah kesaktian yang ada di dalamnya pun Allah yang menurunkan, bahkan Allah yang langsung memberikan pertolongan, sehingga segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika, sesuatu yang tidak bisa dimungkin, bagi Allah bisa, dan semuanya bisa terbukti dan terjadi, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyak kita bertafakur, bermuhasabah diri. Kalau kita banyak berbuat zalim, ini saatnya kita memperbaiki diri sebelum terlambat, ya, sebagaimana ya Firaun terlambat, ya, tenggelam di bulan Muharram, ya. Ini saatnya kita sebelum terlambat, ya. Nabi Yunus mendapat pertolongan di bulan Muharram, ya, itu karena dia sadar, nggak sadar ya udah tenggelam sampai hari kiamat, ya, di dalam lautan. Nauzubillah, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, ini banyak kita mohon diri kepada Allah, yakinkan bulan Muharram ini bulan yang betul-betul pertolongan. Karena ini ada bulan awalnya tahun. Nah, ini Syekh Qurtubi menjelaskan kenapa bulan Muharram ini diberikan sesuatu istimewa, ya, agar umat Islam itu memiliki sebuah manajemen dalam hidup, memiliki tuntunan dan tatanan. Karena kata-kata dana ya dinu, dinan, adin, agama, itu artinya tuntunan dan tatanan. Jadi hidup ini harus memiliki tuntunan, tatanan, tertib-tertib, aturan-aturan, wahai sahabat-sahabat. Agar kita mulai nih di awal tahun ini membuat sebuah, ya, rancangan-rancangan, tekad, persiapan untuk lebih baik ke depannya, begitu. Ini Syekh Qurtubi menambahkan di dalam syarahnya tentang bagaimana keutamaan kenapa bulan Muharram ini menjadi bulan yang memiliki keistimewaan dari Allah. Karena awal bulan agar kaum muslimin betul-betul menyiapkan ibadahnya ke depan untuk lebih baik dari yang tahun-tahun kemarin. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita bersyukur sebagai umat Islam banyak diberikan bimbingan oleh Allah yang lengkap, ya, dari yang besar sampai yang kecil, wahai sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan juga Kang Peggy, ya, dan juga mungkin di pihak yang lain, ya, pihak yang berwenang, yang berwajib, ya, ini juga menjadi sebuah tantangan, ya, untuk lebih baik lagi ke depan dalam melaksanakan tugas. Karena juga petugas nggak mudah, ya, sulit, banyak mengalami kesulitan. Kita juga harus mengapresiasi itu, ya. Kalau seandainya ada kegagalan, ya itulah sesuatu yang alami. Karena hidup ini nggak selalu benar, hidup ini nggak selalu berhasil, tapi kadang-kadang ada salah, ada kegagalan. Nah, tetap kita dukung pihak yang berwenang, pihak yang berwajib untuk terus, ya, apa yang ya, kegagalan ini, ya, menjadi pelajaran dan kemudian lebih baik lagi. Dan ini masih misteri, ya, siapa nih Peggy yang sebenarnya, ini masih misteri. Mudah-mudahan bapak-bapak kita di pihak kepolisian, ya, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk, ya, menuntaskan kasus ini, ya, seperti itu. Dan ya mudah-mudahan, ya, Peggy yang aslinya, ya, alias si Perong, ya, itu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkait di dalamnya disadarkan oleh Allah, atau mungkin Allah akan menurunkan bukti kebenarannya, ya, Allah kan, ya, kasih, ya, suatu hukuman yang
lebih besar lagi. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Ya mudah-mudahan keluarga ya almarhum dan almarhumah ya, Eki dan Peggy, Eki dan Vina ya, itu diberi kesabaran ya, diberi terus ketulusan, keikhlasan ya. Ya kita sama-sama lah bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan doa ya, dengan support ya, dengan mungkin yang di bidang hukum dengan hukumnya ya, saya dengan doa ya, mudah-mudahan kasus ini segera tuntas ya. Ya mudah-mudahan bulan Muharram yang penuh dengan keberkahan ya, dengan penuh dengan mukjizat ya, karomah ya, fadilah ya akan tercurahkan kepada kita, khususnya dalam kasus ini dan dalam hal-hal yang lain. Negeri ini menjadi lebih baik ya. Tapi ini juga sebuah pelajaran yang sangat bagus ya, bahwasanya menunjukkan kualitas hukum di Indonesia ini makin lebih baik. Jadi tidak hanya tajam ke bawah, sekarang mulai tajam ke atas. Wahai sahabat-sahabat, yang ingin saya ungkapkan untuk mengingatkan, menyemangatkan kepada kita semuanya, khusus saya pribadi dan sahabat-sahabat semuanya, dimana saja, ayo semangat. Kita semangat, karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki masalah, tidak memiliki beban ya, tidak memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti. Nah, itu adalah merupakan hukum alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasbir, ayo kita tingkatkan kesabaran ya. Karena as-sabrun jamil, kesabaran itu indah wahai sahabat. Sabar, kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Imam Ghazali menjelaskan as-sabrun ya. Nah, fi taatillah, sabar itu adalah dalam taat kepada Allah. Nah, yang kedua, fitarkil maksiat, menjauhkan dari maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabrun alal musibah ya, sabar di dalam menghadapi berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan, yang buruk, yang menimbulkan kesedihan, gelisah, rasa takut, rasa tidak itu, atau dalam derita ya, atau sabrun alal musibah. Jadi itu. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita kesabaran, dan mudah-mudahan Muharram ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita masih ada sekarang ini, mungkin ya kalau nanti video ini ditayangkan ya mungkin masih ada 20 harinya lah ya, untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum Asyura sudah tayang ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, Asyura itulah ya pusatnya ya, induknya daripada bulan Muharram. Nah, di Asyura itu kita betul-betul tuh disunahkan untuk saum, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada para sahabat-sahabat ketika mendengar ya orang-orang Yahudi berpuasa di bulan di tanggal Asyura itu, tanggal 10. Ya, aku lebih layak, kita kaum muslimin, kaum mukmin lebih layak untuk berpuasa, menghormati daripada bulan Muharram, hari yang di dalamnya banyak diturunkan daripada nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian wahai sahabat-sahabat, lebih dan kurangnya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan semua sahabat mendapatkan pertolongan Allah ya, dikabulkan doanya, dan setiap masalah-masalahnya yang sedang saat ini dihadapi oleh Allah diberikan jalan keluarnya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam kebaikan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna lil muslimin fi kulli makan, fi kulli bilad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, atas bantuan dan partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.